Nah, oke Mas, kita mau tanya lagi nih terkait bagaimana sih cara merawat keris. Karena kan kalau selama ini yang ada di pikiran kita, cara merawat keris itu kan dicuci dengan bunga 7 rupa, kasih wangi-wangi gitu kan ya. Sebenarnya cara merawat keris yang benar tanpa harus yang berbau-bau mistis itu seperti apa ya? Ya, yang pertama perlu saya luruskan Mm-mm. bahwa penggunaan bunga itu juga tidak serta-merta menunjukkan bahwa itu mistis. Oke. Ya. Kemudian cara merawat keris kalau saya sendiri yang biasa saya lakukan adalah dengan cara merendam bilah keris Mm-mm. dengan air kelapa. Oke. Kadang saya campur juga dengan potongan mengkudu Mm-mm. dan juga perasan jeruk nipis. Itu fungsinya untuk menghilangkan karat atau kotoran yang ada dalam bilah keris. Oke, jadi air kelapa terus apa mengkudu atau pace ya? Pace. Itu dipotong-potong, Potong-potong. terus dicampur, terus ditambah jeruk Perasan air jeruk nipis ya. Oke, itu digabung jadi satu, terus direndam. Iya. Berapa lama rendamnya? Kalau lamanya relatif ya, tergantung tingkat kekaratannya atau kekotoran bilah keris. Karena kadang kita menemukan bilah keris itu dalam kondisi yang sangat kotor, tapi ada juga yang sudah cukup bersih sehingga paling untuk yang cukup bersih paling cukup 24 jam atau 1 hari. Kalau kotor bisa sampai 3 hari, bahkan ada yang sampai mingguan. Dan ini disarankan untuk membersihkannya memang seperti itu, pakai bahan-bahan alami. Karena belakangan ada juga yang menggunakan cairan ini ya kimia, dan itu justru akan merusak bilah keris. Bilah keris akan banyak yang gugur, ya besinya mungkin ada yang gugur dan seterusnya, dan sangat disayangkan. Oke, jadi dengan bahan-bahan alami tadi, itu yang paling lama itu sampai 7 hari ya? Iya. Kalau yang karatnya terlalu banyak bisa gitu. Terus airnya jadi berubah warna coklat semua gitu. Nah ini uniknya, kalau misalnya kita merendam sesuatu dengan cairan yang sama tapi bukan wesiaji, misalnya kayak golok biasa kita rendam, dia tidak akan menimbulkan efek apapun. Ya hanya mungkin bersih-bersih, tapi kalau khususnya untuk tosanaji yang dia ada seni tempalipat, ya termasuk keris ini misalnya keris luk 5 ini, saya masukkan keris luk 5 ini saya rendam di cairan tadi, itu nanti 1 hari atau dalam kurun waktu tertentu nanti dia akan berbusa ya, dan busa di atasnya itu akan membentuk sesuai dengan bentuk bilah keris yang ada di dalam. Oh gitu. Ya, misalnya ini luk 5. Ini luk 5. Coba lihat, kita kasih lihat. Oke. Ya. Ini luk 5 saya rendam. Ini misalnya ini dasar ya. Ini nanti misalnya airnya segini tingginya. Nanti di atasnya dia akan membentuk persis seperti kerisnya. Oh gitu. Akan ada busa, yang busanya itu membentuk kerisnya. Oh, jadi busanya tidak menyebar. Tidak, tapi dia membentuk persis kerisnya itu. Kalau luk ya luk, kalau lurus ya lurus. Oke. Iya, oke. Nah, jadi unik sekali guys ya, ternyata busanya itu membentuk sesuai dengan bentuk kerisnya itu. Nah, terus Mas, berarti kalau selama ini kayak kita bilang keris itu kan kayak identik dengan dukun-dukun yang pakai kayak gitu kan ya. Bagaimana Mas Ardi menyikapi hal itu? Kalau saya miris memang ya, kalau keris itu semata-mata hanya dilihat dari sisi mistisnya, karena hal yang lebih penting daripada itu malah justru tidak tersentuh, khususnya oleh kalangan muda dan juga generasi penerus. Ya, mestinya keris ini kan diluruskan, kalau menurut saya pribadi diluruskan sebagaimana asal muasal penciptaan keris itu sendiri. Kenapa dia diciptakan? Selain untuk alat tikar, ya, keris itu diciptakan karena adanya filosofi di dalam setiap bilah, baik dapurnya maupun pamornya ada makna filosofi, dan keris itu sendiri simbol spirit bagi seseorang. Ya, bagaimana keris ini juga bisa memberikan wejangan, ya, di dalam bilah keris ini juga memberikan satu pesan-pesan yang luhur, yang mestinya itu harus kita tangkap, dan tidak melulu keris itu mistis. Karena memang pembodohan-pembodohan yang saat ini terjadi ini ada pembiaran, yaitu misalnya sering kita lihat sinetron seperti tadi Mas Rima menyampaikan, seringkali ketika ada peran dukun itu mesti kenapa yang bawa keris ya. Betul. Kok nggak golok ya, atau gorok itu kan jelek juga mungkin ya, tidak dramatis. Kenapa kau keris? Dan keris ini kok ketika muncul di sinetron mesti dengan sesuatu yang berbau mistis dan horor, terbang dan seterusnya. Ya. Model enggak ya? Ya, itu relatif.
Ya, artinya relatif itu kalau kita percayai juga ya apa kemanfaatnya untuk kita. Tapi yang jelas ada manfaatnya adalah keris dinilai lihat dari sisi filosofinya. Itu jelas ada manfaat karena ini simbol-simbol pesan yang sangat luar biasa. Dan itu yang kemudian memotivasi Mas Ardi untuk koleksi ini ya. Iya, betul. Jadi memang untuk kayak bukan untuk yang hal-hal mistis atau hal-hal aneh gitu. Karena di sekeliling rumah Mas sendiri nggak ada hal yang aneh juga. Biasa saja. Gitu kan ya. Jadi memang itu dipacok, Mas. Itu wayang. Oke. Berarti hanya untuk sekedar menyalurkan hobi ya. Iya. Menyalurkan hobi untuk melestarikan budaya. Dan memang ada seperti panggilan. Saya tidak mengatakan bahwa orang di luar sana banyak yang sudah pemahamannya sudah salah. Saya tidak berani begitu. Karena saya juga sampai hari ini masih terus meluruskan apa yang mungkin salah. Tetapi memang saya punya kecenderungan bahwa di jalur ini juga saya bisa sedikit banyak memberikan wacana bagaimana keris ini mesti disikapi. Ya, jadi mudah-mudahan pada video kali ini penonton bisa memahami bahwa sebenarnya keris itu tidak melulu itu mistis gitu ya. Dan keris itu ya seperti halnya benda pusaka lainnya sih sebenarnya, kayak benda-benda yang kita miliki pada umumnya, cuman karena ini adalah benda-benda di masa lampau, jadi perawatannya itu yang khusus tadi ya, gitu kan ya, yang menggunakan air kelapa, gitu kan ya, terus potongan pace atau mengkudu sama perasan jeruk nipis. Mungkin saya bukan saya luruskan, saya tambahin. Kenapa air kelapa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, keris ini kan lipatan-lipatan. Ya, mulai dari besi dilipat dengan baja, nanti ada unsur batu meteor, dia lipat-lipatan sampai ribuan lipatan, bahkan untuk tangguh kerajaan Segaluh itu bisa sampai 3.000 lipatan. Kerajaan Segaluh ada sampai koleksinya? Kalau Segaluh di sini tidak ada. Masih saya bawa ke Jawa. Nanti kalau kembali nanti bisa saya contohkan. Dia tangguh Segaluh itu ada ciri-ciri. Ini masih dibawa ke Jawa maksudnya? Untuk diwarangi. Warangi itu untuk dimasukkan ke dalam cairan warangan, yaitu bubuk itu yang untuk racun sianida itu apa itu namanya, yang kayak kasusnya siapa dulu yang kopi itu, arsenik. Bubuk arsenikum itu nanti dengan kadar tertentu dan juga campuran tertentu nanti dimasukkan bila keris. Setelah diputihkan, setelah dijamas bersih, dimasukkan ke cairan warangan, nanti ketika diangkat, dia menggunakan hitungan tertentu, dia akan muncul pamornya. Pamor itu yang putih-putih yang diciptakan, yang terbuat dari batu meteor tadi. Karena ketika kayak motif mungkin ya? Betul. Jadi motifnya itu baru akan muncul. Nah, kayak gini, ini kan motif ya. Betul. Ya, yang putih-putih ini kan motif, ini pamornya Pulau Tirto namanya. Karena pamor kan ada ratusan. Dan ini yang putih-putih ini karena adanya unsur batu meteor. Dan ini kalau nggak dilarut nggak dimasukkan ke serbuk warangan, dia nggak akan muncul. Jadi setelah keris ini diwarangi, Mas Tri, dia akan memunculkan 3 warna, yaitu hitam, abu-abu, dan putih. Kalau hitam ini adalah besinya, yang abu-abu adalah bajanya, biasanya ada di bagian landep atau pinggir, dan yang putih itu batu meteor. Jadi gitu. Akan memisah ketika diwarangi, dia akan misah. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan juga kayak semakin paham ya bahwa sebenarnya menarik juga ya kalau kita mau mengulik tentang keris ini ya. Nah, terus kalau Mas Ardi sejak kapan pertama kali mengoleksi keris ini? Saya ngoleksi keris belum terlalu lama ya, mungkin sekitar 7 tahunan. Wow, lumayan lama ya, 7 tahun. Nah apa yang kemudian pertama kali, yaudah nih saya mau langsung jadi koleksi keris gitu? Nggak terbayangkan untuk jadi kolektor, nggak terbayangkan. Tapi setelah saya punya ketertarikan untuk melestarikan ini, ini harus saya ketahui ini, bagaimanapun juga sebagai asli orang Jawa, memang kan harus apa sih yang dimiliki oleh kita sebagai orang Jawa, yang itu punya nilai adiluhung, apa saja, kemudian apa yang bisa kita ambil bagiannya untuk bisa kita lestarikan. Dan saya cenderung ke keris, wayang, dan seterusnya. Berarti Mas Ardi mengoleksi benda-benda tadi, kayak misalkan wayang, keris, itu dibarengi dengan
membaca ataupun menambah Iya, literatur. karena saya nggak bisa mencintai sesuatu yang saya tidak mengerti pengetahuannya. Wow, menarik. Jadi kalau sekali. saya mencintai keris itu harus saya pastikan bahwa saya punya alasan yang cukup untuk mencintai keris. Asik. Jadi awalnya saya punya satu, nggak punya jadi kolektor. Tetapi tiba-tiba setelah saya punya satu, ada lagi, dan itu kebanyakan itu orang yang memberikan langsung ke saya tanpa harus memahar dan juga membelinya. Oke, apa sebenarnya yang membuat orang itu tiba-tiba ngasih ke Mas Ardi gitu? Ya, yang pertama mungkin karena sudah kenal, sudah tahu oh, ini Mas Ardi pencinta keris dan mungkin bisa merawat keris saya ini dengan baik. Betul, merawat ya guys. Merawat yang dimaksud itu adalah tadi membersihkan. Jadi bukan dirawat yang harus pakai apa gitu ya. Betul. Jadi memang ya merawat pada umumnya kita kayak misalkan merawat baju kita cuci, sebenarnya sama aja sih ya Mas ya. Nggak ada yang terlalu spesial ya. Sama, nggak ada spesial. Kalau golok kita bersihkan dengan diasa, kan keris ini bukan seni bentuk. Kalau golok kan seni bentuk, jadi bisa diasa. Karena tempat lipat kan nggak mungkin kita bersihkan dengan diasa. Betul. Dan saya ada satu koleksi Mas Ri yang itu cara mendapatkannya cukup unik. Wow, gimana itu? Jadi pernah suatu ketika jam 9 malam saya suruh datang ke rumah beliau di daerah Margoda di sebelah sana itu. Karangkembang. Bukan nyebrang dikit. Oh iya, yang jebakan itu. Nyebrang jembatan Jati Sari atau apa. Saya sampai sana jam 9 lewat. Jadi beliau ini akan memberikan saya keris 3 ya. Tapi tidak langsung saya dikasih. Jadi saya seperti orang wawancara selama 2 jam itu. Dari jam 9 saya ditanya, keris itu kenapa kamu ingin punya keris, dan nanti kalau sudah punya kamu untuk apa, nanti bagaimana perawatannya. Sampai panjang lebar saya diminta untuk menceritakan perihal keris ini. Jam 11 malam itu saya mau pulang, baru keris diambil dari dalam rumah, dari dalam kamar, ini tak pasrahkan jenengan. Tiga-tiganya. Itu keris dari zaman apa itu? Itu kemungkinan Mataram. Kalau dilihat dari karakter besinya Mataram. Iya. Dan ternyata sebenarnya di lingkungan sekitar kita, di Ambarawa dan sekitarnya mungkin banyak juga koleksi-koleksi tapi diem-diem gitu ya. Anehnya gitu Mas. Jadi kebanyakan orang tua itu kalau punya keris nggak kemudian anaknya diberikan pemahaman iki lho Le, bapak duwe keris. Awakmu mengko dirawat, kok cara ngrawate kaya ngene, awakmu kudu kaya ngene, iki keris iki pesan morale kaya ngene, awakmu kudu iso jaga pesan morale. Kan enggak. Kebanyakan orang tua yang punya keris itu justru nggak memberitahukan anaknya. Jadi anaknya sendiri bahkan nggak tahu kalau bapaknya punya keris. Ya kan gitu ya kebanyakan. Betul. Kenapa? Jadi anak ini memandang keris ini pasti sesuatu yang sangat mistis gitu ya. Yang nggak sembarang orang bisa megang. Iya. Benar, sebenarnya biasa aja biasa ya. Aja. Cuman karena mungkin anaknya nggak ada ketertarikan untuk seperti itu, jadi makanya nggak diserahkan ke anaknya. Iya. Bisa jadi seperti itu ya. Iya, sekarang bagaimana anak bisa punya ketertarikan kalau sebagai orang tua juga tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Memberikan pemahaman dan juga pengetahuan. Anak itu kan harus punya pengetahuan untuk tertarik. Betul. Menyukai sesuatu yang dia nggak punya ketertarikan karena nggak punya pengetahuannya kan sulit. Betul. Kalau di Jawa anak-anak kecil masih main, masih bawa keris. Banyak. Gitu. Masih banyak. Dan keris kayak biasa aja gitu ya. Biasa aja. Nggak ada yang sesuatu yang mistis atau apa gitu ya. Yang mistis itu baru muncul di sinetron. Betul sekali itu mistis ya kan. Ini kayaknya tukang-tukang sinetron ini. Dan juga harus meluruskan juga ya. Jadi gini aneh. Keris itu kan kalau orang menyikapi keris itu ada terbagi menjadi 3 mazhab inilah ya. Ada orang yang menyikapi keris sangat anti. Punya musyrik pasti gitu ya kan. Kalau punya keris pasti musyrik gitu ya, syirik gitu ya. Padahal syirik itu kan letaknya nggak di benda, tetapi di keyakinan. Ya. Di keyakinan. Kalau keyakinannya tidak meleset, insya Allah tidak. Dan kita juga tahu bahwa semua dari 9 wali itu punya keris semua. Nggak ada satupun yang tidak bakal. Kanjeng Sunan Giri saja yang putihan aja. Islam putihan lah katakanlah. Itu juga beliau punya keris. Ya. Iya, tapi hanya untuk keris ya sekedar hobi gitu aja ya. Iya, dikembalikan kepada asal mula diciptakannya atau dibuatnya keris, yaitu sebagai alat tikam dan juga alat pelindung diri. Iya, alat pelindung diri dan juga mungkin ada pun di makna filosofi dan seterusnya. Iya. Nah, itu yang pertama yang anti sekali. Yang kedua, orang yang sangat menyukai sampai melanggar nilai-nilai syariat yang tadi itu. Sangat menyukai, sangat ini sampai dia
kebablasan. Misalnya punya keris, gara-gara keris ini saya kaya. Nah, ini kan kebablasan. Ada juga memang orang yang masih seperti itu. Gitu. Saya punya keris udan mas gitu ya, pamor udan mas. Inilah yang membuat saya kaya. Nah, ini kan padahal nggak boleh karena itu sudah menyimpang. Betul. Nah, yang menurut saya yang paling pas itu adalah yang ada di tengah. Punya keris tetapi kita ambil sesuatu dari keris yang baik tanpa menyeberang nilai hal-hal yang berkenaan dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Nice. Keris ini boleh kita miliki, tetapi bagaimana keris ini jangan sampai membuat kita menyimpang dari akidah kita yang lurus. Dalam 10 muasafat muslim kan salimul akidah yang pertama. Betul. Ya. Jadi hanya sekedar hobi untuk melestarikan budaya Jawa gitu ya. Sebagai spirit. Spirit gitu ya, tidak lebih dari itu ya. Ya. Oke, dan Mas kita kayaknya udah lengkap sekali ya. Kalau kata orang Jawa. Walaupun ini baru pucuknya pucuknya kalau bicara keris ini belum kita dapur keris, pamor keris dan seterusnya. Itu masih dalam banyak. Belum warangka keris. Tuh, itu masih banyak. Kayaknya harus episode banyak khusus ngebahas keris. Oke Mas, apa pesan Mas Ardi untuk anak-anak muda yang sedang menonton video kali ini? Ya, untuk anak-anak muda yang lagi nonton ini, saya pesan, ya alangkah baiknya kita ini tidak serta-merta meninggalkan budaya yang kita miliki. Budaya itu mesti ada nilai baiknya, nilai adiluhurnya. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk melestarikan ya budaya yang kita miliki itu. Jangan takut punya keris khususnya, karena keris ini bukan sesuatu yang salah untuk dimiliki, bukan sesuatu yang terlarang. Adapun yang terlarang itu adalah kalau menyimpang dari keyakinan kita. Kalau orang jahat pakai membunuh dengan pisau itu kan tidak menyebabkan pisau itu dilarang untuk dimiliki. Tetapi orang membunuh itulah yang disalahkan. Jadi orang punya keris ini nggak semuanya salah. Adapun yang salah menjadi dosanya, tapi kita tidak boleh meninggalkan keris karena 1-2 orang yang salah meyakini keris. Jadi yang masih muda jangan takut, ya ini dilestarikan. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti masih kebahagiaan melihat keris sebagai masterpiece seni tompa logam Nusantara dan dunia. Oke, menarik sekali ya, karena adalah salah satu warisan benda yang kita miliki dan betul. Sudah diakui oleh dunia ya. Iya, oleh UNESCO. Oke, oleh UNESCO. Oke, Mas Ardi, terima kasih sudah bincang-bincang malam sama-sama, ini. Mas Tri, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Siap. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang beragamnya kebudayaan benda yang ada di Indonesia. Dan semoga kita sebagai generasi muda terus menjaga dan merawat apa yang kita miliki sehingga bisa tetap terus lestari. Amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang tak kalah seru dan tak kalah keren lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Aduh.